Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Nuning Triwahyuni dengan NIM B2B023006 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait instrumen hasil belajar kognitif, yang mana materi ini saya ambil dari buku Suharsimi Arikunto yang berjudul Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Lewat presentasi kali ini, kita akan sama-sama memahami apa itu instrumen hasil belajar, bagaimana cara menyusunnya, dan kenapa penting bagi guru untuk menilai kemampuan berpikir siswa secara tepat dan sistematis. Langsung saja, evaluasi hasil belajar merupakan bagian penting dari proses pembelajaran. Dengan melakukan evaluasi, guru bisa mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah tercapai. Menurut Arikunto, hasil belajar mencakup 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, di sini kita fokus pada ranah kognitif, karena ranah ini berhubungan dengan kemampuan berpikir siswa, mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, hingga mencipta. Untuk bisa mengukur kemampuan berpikir tersebut secara objektif, dibutuhkan instrumen hasil belajar kognitif yang baik dan terukur. Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam proses evaluasi pendidikan. Kalau kita kaitkan dengan hasil belajar, maka instrumen hasil belajar adalah alat untuk mengukur sejauh mana peserta didik telah menguasai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Bentuk instrumen untuk ranah kognitif biasanya berupa tes tertulis seperti pilihan ganda, isian, benar salah, dan uraian. Melalui instrumen ini, guru bisa memperoleh data objektif tentang kemampuan berpikir siswa. Dalam menyusun instrumen kognitif, kita bisa mengacu pada teori taksonomi Bloom. Bloom membagi kemampuan berpikir menjadi 6 tingkatan, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keenam tingkatan ini menunjukkan perkembangan berpikir siswa, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Artinya, ketika guru menyusun soal, tidak cukup hanya menilai hafalan. Soal juga harus bisa mengukur kemampuan analisis, penilaian, dan kreativitas siswa. Dengan begitu, proses evaluasi tidak hanya mengukur apa yang siswa tahu, tapi juga bagaimana mereka berpikir. Arikunto menjelaskan bahwa penyusunan instrumen harus dilakukan secara sistematis agar hasilnya valid dan dapat dipercaya. Nah, langkah yang pertama adalah menentukan tujuan evaluasi, yaitu apa yang ingin diukur dari peserta didik. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal agar setiap indikator pembelajaran terwakili. Nah, yang ketiga yaitu menulis butir soal sesuai dengan kisi-kisi dan tingkat kognitifnya. Selanjutnya, dilakukan validasi isi dan konstruk untuk memastikan soal sesuai dengan teori dan tujuan pembelajarannya. Dan yang terakhir yaitu melakukan uji coba dan revisi berdasarkan hasil analisis butir soal. Nah, dengan mengikuti langkah ini, kita bisa menghasilkan instrumen yang benar-benar berkualitas. Selanjutnya, sebuah instrumen hasil belajar terdiri atas beberapa komponen penting. Yang pertama adalah kisi-kisi. Apa itu kisi-kisi? Yaitu pedoman dalam menyusun soal. Yang kedua ada butir soal, yaitu pertanyaan yang diberikan kepada siswa. Dan yang ketiga yaitu kunci jawaban. Dan pedoman pensekoran yang memastikan penilaian dilakukan secara objektif. Nah, semua komponen ini saling melengkapi agar proses evaluasi berjalan adil, sistematis, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menurut Suharsimi Arikunto, ada 5 kriteria utama agar sebuah instrumen bisa dikatakan baik.
Yang pertama, valid. Berarti instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, reliable. Hasilnya tetap konsisten meskipun digunakan berulang kali. Yang ketiga yaitu objektif. Penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Dan yang keempat yaitu praktis atau mudah digunakan dalam pelaksanaan. Yang kelima, ekonomis, efisien dalam waktu, tenaga, dan biaya. Kalau kelima hal ini terpenuhi, hasil penilaian bisa dipercaya dan bermanfaat bagi guru maupun siswa. Nah, yang selanjutnya, dua aspek terpenting dalam menilai kualitas instrumen adalah validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan seberapa tepat instrumen mengukur apa yang ingin diukur. Misalnya, kalau kita ingin mengukur kemampuan analisis, maka soalnya harus menuntut siswa untuk berpikir analitis, bukan sekedar menghafal. Sedangkan reliabilitas berhubungan dengan tingkat konsistensi hasil. Kalau instrumen diuji ulang dengan kondisi yang sama, hasilnya seharusnya tidak jauh berbeda. Arikunto menegaskan instrumen yang baik adalah instrumen yang valid dan reliable karena keduanya saling melengkapi agar hasil evaluasi benar-benar bisa dipercaya. Nah, yang berikutnya terdapat contoh soal berdasarkan 6 tingkatan kognitif. Yang pertama, C1. Siswa diminta menyebutkan rumus luas persegi. C2. Menjelaskan hubungan antara luas dan keliling. Nah, contoh yang ketiga, C3. Menghitung luas dengan sisi tertentu. C4. Membandingkan dua bentuk bangun yang berbeda. Nah, untuk contoh yang C5, menentukan cara paling efisien menghitung luas. Dan C6 atau tingkatan tertinggi, contohnya menciptakan soal baru tentang bangun datar tersebut. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat bagaimana soal disusun secara bertingkat untuk mengukur seluruh aspek berpikir siswa. Nah, jadi dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa instrumen hasil belajar kognitif merupakan alat penting untuk menilai kemampuan berpikir peserta didik. Penyusunnya harus dilakukan dengan langkah sistematis serta memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Instrumen yang baik akan membantu guru menilai kemampuan siswa secara objektif, adil, dan menyeluruh, sehingga hasil evaluasi benar-benar bisa dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depan. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai instrumen hasil belajar kognitif berdasarkan buku Suharsimi Arikunto. Semoga materi ini bisa menambahkan pemahaman kita tentang pentingnya evaluasi dalam dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.